Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu sanghala. Apa kabarnya untuk saudaraku semuanya? Tentu semua sehat selalu dan dimudahkan mencari pekerjaan, digampangkan mencari uang dan dikasih pekerjaan, ya. Dan juga dibuangkan segala penyakit dan fitnah-fitnah oleh Allah SWT, ya. Kita selalu syukur-syukurilah ya kawan-kawan, kita dikasih pernapasan sampai hari ini ya, hari Kamis ya. Kalau menceritakan zaman seorang raja ya, itu raja-raja di tanah Jawa itu raja yang sangat satria, dan raja mempunyai karisma dan kewibawaan dan unggul derajat, dan raja tidak mempunyai rasa rakus dan serakah jabatan. Raja itu tidak sembarangan, karena zaman dahulu para raja lama sekali menjabat sebagai seorang raja, karena raja itu pilihan rakyat ataupun masyarakat ataupun rakyat Indonesia zaman dahulu. Raja di tanah Jawa ini ada 9 raja, tapi kalau penerus-penerusnya raja, pangeran, putri, ratu banyak sekali ya. Kalau raja di tanah Jawa ini ada 9 raja. Raja itu tidak rakus jabatan, dan raja itu tetap kokoh karena pilihan rakyat. Zaman dahulu para raja itu disukai. Kalau temenggung, patih, panglima perang itu banyak sekali ya. Kepercayaan seorang raja. Raja zaman dahulu kawan-kawan tidak mudah dan tidak gampang. Rasa tanggung jawabnya sangat luar biasa, karena dikasih amanat ya, dikasih arahan dan juga dikasih kewibawaan oleh rakyatnya yang memilih seorang raja tadi. Raja tidak gila jabatan, dan raja memperjuangkan rakyat biasa. Raja juga mempunyai panglima perangnya, termasuk contoh panglima perang Gajah Mada, Ronggolawe ya, itu adalah panglima yang rasa mempunyai bertanggung jawab, karena dikasih amanat ataupun ditugaskan seorang raja. Bertanggung jawabnya sangat luar biasa, dan raja tidak pernah pengkhianat. Raja itu tetap kokoh dan seperti seorang satria. Raja juga mempunyai yang khusus membuat pusaka, tombak, keris ya, atau apapun. Raja mempunyai, termasuk Empu Supo dan Empu Gandring dan Dewo. Ingat, para raja juga mempunyai guru spiritual atau paranormal khusus raja. Ingat, raja tidak bisa dihasut ke sana sini ya. Raja itu kokoh sekali, dan raja bijaksana dan mempunyai kawaruh yang sangat luar biasa. Contoh presiden kita yang pertama, Bapak Soekarno, itu seperti raja yang sangat luar biasa, diakui dan dikenang kebaikannya sampai sekarang oleh masyarakat Indonesia. Karena Bapak Soekarno itu jiwanya seorang satria, seperti seorang raja. Para raja yang mempunyai sifat pemberani, dan Bapak Soekarno itu adalah seorang raja kawan-kawan, kalau orang tahu. Tapi kalau menurut raja-raja yang sekarang ini berbeda dengan raja yang dulu-dulunya. Seperti Bapak Soeharto. Bapak Soeharto menjabat menjadi seorang raja ataupun presiden tangan pertama di Indonesia, sangat luar biasa. Dia menyayang dan dia dikasih amanat oleh rakyat Indonesia sampai menjabat menjadi pemimpin Indonesia 22 tahun, menjabat menjadi presiden termasuk raja.
Dan Bapak Soeharto selalu lembah manah dan menyayangi rakyatnya. Bapak Harto seperti Bapak Soekarno juga ya, sangat pemberani dan kokoh dan kuat. Itulah sifat seorang raja yang bijaksana dan penyayang budayanya, tradisinya, keseniannya di tanah Jawa ini. Dulu juga sama, para raja juga menyayangi budaya dan tradisi dan kesenian di tanah Jawa ini. Makanya para raja itu tidak sembarangan, dan zaman dahulu seorang raja tidak gila jabatan. Anak-anaknya sebagai seorang pangeran dan seorang putri tetap dididik dengan baik, dengan bibi embonnya ataupun bibi embannya. Ya, makanya kalau menceritakan seorang raja itu tidak serakah jabatan, dan raja tetap seperti dahulu, seperti seorang satria yang dipilih oleh rakyatnya dan masyarakatnya dan lingkungannya. Karena raja itu pemberani, dan raja itu mempunyai prinsip dan mempunyai tradisi yang sangat luar biasa. Makanya untuk kawan-kawanku, para raja di tanah Jawa ya, tapi kalau penerus raja itu belum pernah dengar saya. Kalau pangeran, putri, ratu ya itu ada, sampai sekarang pun masih ada ya, ceritanya dan legendanya. Raja itu tidak serakah jabatan, dan raja tidak serakah kedudukan. Raja itu menyayang dan penyayang. Siapakah tadi yang mengangkat derajatnya raja? Raja selalu mengenangnya. Raja selalu sendikodawu kepada yang mengangkat derajatnya. Tapi kalau sekarang ini kan berbeda kawan-kawan. Kalau sekarang ini tangan pertama di Indonesia adalah presiden. Ya, itu bagi saya termasuk seorang raja. Ya, makanya kalau raja-raja gila jabatan, gila pangkat, ya itu rajanya berbeda. Ya, kalau bagi saya, ya, raja zaman dahulu itu seorang raja yang berwibawa dan berkarisma. Makanya wibawa, harga diri, kewibawaannya selalu dijaga oleh raja zaman dahulu. Makanya para raja itu menyukai pusaka tombak, keris, ya. Makanya penyayang besi aji bikinan Empu Supo, Empu Gandring, dan Dewa. Ya, berbeda-beda ciri khasnya. Juga kalau membikinkan pusaka raja memakai spiritual yang sangat luar biasa dan penuh keikhlasan. Tapi manfaatnya, pergunaannya juga luar biasa. Bikinnya keris dari raja, pusakanya bukan sembarangan dari besi, dari batu meteor. Ya, sampai sekarang pun, waktu dulu seorang pangeran menyukai bikinan pusaka dari Empu Gandring dan Empu Supo dan Dewa. Makanya sampai sekarang pun banyak orang yang mencintai barang-barang koleksinya seorang raja. Oke kawan-kawanku semuanya, channel Joko Pingit sampai di sini dulu tentang cerita sebuah raja. Raja itu tidak gila jabatan dan tidak gila kedudukan. Raja itu rasa bertanggung jawab, karena raja dipilih rakyat dan dipilih masyarakat untuk mengayomi rakyat yang cilik ataupun rakyat yang kecil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.